Halo, soundnya aman kok. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di live les privat online untuk membahas soal TKA Matematika Umum. Suara Kaika jelas gak ya ini ya? Halo, mohon responnya ya, suaranya jelas atau belum? Jelas, oke ya. Sekarang kita akan segera untuk mulai membahas soal-soal TKA Matematika wajib ya sekarang ya. Mulai nomor 1. Nah, soalnya sudah ada, bagi teman-teman yang mau mencoba boleh sekali. Silakan. Aduh, sebentar ya. Silakan dicoba. Sambil menunggu teman-teman untuk bergabung, ayo Kakak tolong dibantu untuk tab-tabnya dulu ya teman-teman ya. Kita nanti kalau sudah berapa nih, 100 aja lah, 100 tab-tab kita langsung bahas untuk nomor 1. Sambil teman-teman coba coret-coret dulu kira-kira jawaban nomor 1 ini yang mana. Coba kalau sudah ketemu tulis jawaban di kolom komentar ya. Kalau sudah ketemu tulis jawaban kalian di kolom komentar. Tulis jawaban di kolom komentar. Ada yang sudah ketemu mungkin nomor 1 ini jawabannya yang mana? Teman-teman bisa langsung masukkan titik boleh, mau pakai rumus juga bisa ya. Mau pakai rumus juga bisa. Tapi kalau lupa rumus, ya udah berarti baca dulu titiknya lalu masukkan ke opsi atau ke opsi jawaban ya. Gimana? Kita bahas ya, sudah 100 lebih. Sambil terus bantu tab-tab ya teman-teman ya. Kok jadi nomor 9 nih, ajaib sekali. Tadi kan nomor 1 ya. Nah ini nanti soal-soal yang akan kita bahas teman-teman. Lumayan ada spoiler sedikit. Kita ke nomor 1 dulu, tapi nomor 1 mana dia tadi? Nah ini ya nomor 1 ini. Persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah sudah dituliskan juga titik-titiknya di situ, ada 2,0, kemudian 1,0, kemudian memotong sumbu Y di titik 0,2. Nah ada 3 titik ya. Kalau pakai rumus nih teman-teman bisa gunakan rumus apa itu? Yang gini, Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah kayak gitu ya. Dengan si X1 dan X2 itu adalah titik potong terhadap sumbu X-nya. Ini kan sumbu X, berarti X1-nya nanti 1 ini. Ini sebagai X1, ini sebagai X2 atau ditukar juga boleh sama aja. Sedangkan 0,2-nya ini sebagai X, Y itu kalau pakai rumus. Artinya teman-teman ngerjain pakai cara biasa. Kalau teman-teman tertarik pakai cara biasa apa cara cepatnya nih? Cara biasa atau cara cepatnya? Ini matematika umum ya, alias matematika wajib. Oke, cara cepat atau cara biasa? Mana nih? Ada yang belum jawab. Bahas dua-duanya. Baik, bahas dua-duanya. Pakai cara biasa dulu lah ya berarti ya. Kalau pakai cara biasa, kita ganti X1-nya tadi dengan 1, kemudian X2-nya ganti 2. Nah, kayak gini kan. Dikalikan dulu boleh, jadi X kuadrat kurangi 2X kurangi X ditambah 2. Betul begitu? Atau kalau ini disederhanakan, A kali X kuadrat kurangi 3X tambah 2. Nah, sekarang masukkan si X, Y tadi dengan X-nya 0, Y-nya 2. Jadi nanti 2 sama dengan A dikali X-nya ganti 0. 0 kuadrat kurangi 3 kali 0 tambah 2. Hasilnya berapa tuh yang ruas kanan? A kali 2 ya. Berarti A-nya didapat 1. Nah setelah A-nya ketemu 1, masukkan atau kembalikan lagi ke sini. Kembalikan lagi ke sini. Jadi nanti
persamaannya jadi Y sama dengan 1 dikali X kuadrat kurangi 3X tambah 2. Kan kalau dikali 1 ya dirinya sendiri ya. Ya sudah, berarti ini hasilnya Y sama dengan X kuadrat kurangi 3X tambah 2. Nah, seperti itu. Jawabannya berarti yang mana? A, B, C, D. Yang A ya. X kuadrat kurangi 3X tambah 2. Nah, kalau pakai cara cepat gimana nih? Cara cepat itu teman-teman tinggal baca titik ya. Atau kalau yang di soal ini tadi kan sudah dituliskan titik-titiknya. Ya sudah, teman-teman coba-coba saja. Coba-coba bagaimana? Coba-coba memasukkan titik-titik yang ada di grafik ke opsi. Kalau ketiga titiknya itu dimasukkan ke dalam persamaan atau grafik fungsi pada opsi itu menghasilkan pernyataan yang benar, ya berarti dialah jawabannya gitu. Jadi nggak perlu repot-repot pakai rumus yang ini. Kan kadang kita banyak lupanya tuh, ya kan? Nah, kalau banyak lupa, masukkan titik-titik ini. Kakak kasih contoh, misalkan kakak mau pakai yang 1,0 ya. 1,0 masukkan ke sini. 1,0 kakak mau masukkan ke persamaan yang A dulu. Ke A dulu ya. Berarti jadinya Y sama dengan 1 kuadrat kurangi 3 kali 1 tambah 2. Gini kan. Ketemunya bener 0 kan ini. Ketemunya 0. Artinya kalau kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya hasilnya 0. Itu jadi kalimat yang benar. Cocok sesuai dengan titik ini tadi. Atau langsung masukkan angka kedua-duanya juga boleh. Nah, kalau masih belum yakin, kalian masukkan yang titik berikutnya. Misalkan mau yang 2,0 ke A lagi tuh. Kalau hasilnya ruas kanan dengan ruas kirinya sama, ya udah makin yakin ya. Kalau belum yakin lagi dan sisa waktu banyak, bolehlah kalian masukkan 0,2. Tapi biasanya satu percobaan saja memasukkan titik ke grafik atau persamaan grafik itu nanti biasanya sudah ada jawaban yang mengerucut atau jawaban biasanya sudah benar gitu. Jadi masukkan satu benar, ya udah berarti jawabannya itu gitu. Iya, kalau kalau mau ya lebih yakin lagi ya cek ketiga titik tadi gitu ya. Aman ya nomor 1 ya. Oke. Kita lanjut berarti sekarang ke nomor 2. Iya, pakai cara biasa yang seperti ini tadi ya, pakai rumus, kemudian kalau pakai cara cepat tadi yang dimasuk-masukkan saja. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Nah, ini dia nomor 2. Dibaca dulu dengan cermat dan teliti, kemudian dikerjakan. Nada bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 6 juta. Dia sudah merencanakan beberapa pengeluaran setiap bulannya. Untuk kehidupan sehari-hari dia ngambil 50% dari gajinya untuk menabung, sekian dari gajinya perawatan diri. Sisa gaji untuk healing dan refreshing. Waduh. Destinasi wisata mana yang mungkin dia gunakan untuk healing dengan sisa gajinya? Iya betul, bintang tadi harus sama kanan sama kirinya ya. Oke, Orion gitu dong. Coba ngerjain ya nomor 2 yuk. Ini bermanfaat juga buat teman-teman besok kalau udah gajian, nanti pos-posnya berapa persen ini bisa bisa direncanakan ya. Oke, 6 juta. Untuk sehari-hari dia mengambil 50%, berarti 50%-nya dari 6 juta itu berapa? 50% sama aja setengah ya. Setengah bagian. Ini tuh sama aja setengah. Jadi nanti untuk sehari-hari itu 3 juta. Gini kan, sehari-hari 3 juta. Kemudian untuk nabung ambil 1/6 dari gajinya. Sebentar, ini tidak perlu cari masing-masing berarti ya. Cari masing-masing ya boleh sih, boleh saja. Tapi alangkah lebih lebih smartnya kalau teman-teman satu bagian gaji kan berarti utuh ya. Satu itu sama saja 100% gitu. Jadi kalau ditanya sisanya, masalahnya kan di sini gini. Sisa gaji untuk healing dan refreshing, ya udah berarti sisanya kan satu bagian dikurangi 50%. Ditambah yang sudah kepakai tadi 1/6
ya. Berapa lagi? 1/8. Nah, gini kan ya. Ini nanti tinggal dikalikan dengan 6 juta gitu ya. Kalikan dengan 6 juta. Nah, 50% tadi setengah. Jadi 1 kurangi setengah, kurangi 1/6, kurangi 1/8. Nanti kalikan dengan 6 juta. Nah, kayak gitu ya. Samakan penyebut dulu yuk. Jadikan per berapa ini? Per 24 aja ya, per 24. Nah, 24 yang ini 12, ini 4, ini 3 gitu kan. Ada yang sudah ketemu mungkin? Dapat estimasinya 600.000. Oke. Ini 12 kurangi 4 8, kurangi 3 5. Jadi 5/24 kali 6 juta. Berapa tuh? 6 juta. Coba ini jutanya kakak tulis biasa aja biar nanti bisa dicoret. Gini, terus kalau dicoret kan bagi 6, di sini 1, di sini 4 ya. Ambil 0 berapa nih? 3 boleh, 0,3 itu kan 1000. Kalau dibagi 4 hasilnya 250. Nah, tinggal 250 kali 5 itu 625 berapa? 125. 125 nolnya tuh gak, nah gini 1.250.000 itu untuk yang healing sama refreshing tadi. Nah, sekarang kita tinggal cari kemungkinan dari opsinya ini ya. Soal matematika wajib ya. Oke. Dapat estimasi 600.000. Dari mana Orion 600.000? Coba dicek lagi ya. Sambil jawaban KK juga ikut dicek, siapa tahu ada salah-salah tulis KK. Ya. Untuk opsi A, healingnya di pantai, estimasi berapa? 800.000 tambah. Ini kalau dijumlahkan kan 1.300.000. Nggak cukup dong ya uangnya. Nanti nombok ini, nombok 50.000. Kalau yang ini gunung 600 tambah 300, 900. Oke, kalau ini sisa sih. Danau estimasinya 750 tambah 500. Nah, ini nih yang totalnya 1.250.000 itu yang ke danau ini ya. Bisa 700. Kalau ini dijumlahkan 1.500.000. Yang E dijumlahkan 1.200.000. Nah, kalian tipe yang mana? Tipe yang ambil yang healing sama refreshingnya murah meriah atau mau yang disesuaikan dengan sisa gajinya? Yang mana berarti jawabannya? Ini jawabannya kayaknya cuma satu ya, soalnya nggak ada keterangan jawaban bisa lebih dari satu. Kalau jawaban lebih dari satu, kita bisa mengambil yang ini pas banget sama yang ini. Kalau ada keterangan jawaban lebih dari satu, tapi kalau ini nggak ada kemungkinan yang pas. Kalau yang pas berarti jawabannya yang C. Gitu. Gitu ya. Iya. Coba dicek lagi ya, C. Kalau yang E ini nanti ada sisa 50.000. Terus yang B juga ada sisa juga. Kak, maaf mau tanya 50% kok jadi satu itu gimana? Oh, ini ya. Yang satu di sini itu karena gaji itu kalau utuh belum diapa-apain, belum diambil buat apa-apa itu dianggapnya satu bagian, masih utuh. Utuh itu satu bagian atau 100%. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mencari sisa berarti satu kurangi bagian-bagian yang sudah dipos-poskan tadi untuk makan, untuk apa tadi, nabung, ini makan, nabung, untuk perawatan. Nah, gitu kan yang ditanyakan sisa ya. Jadi satu dikurangi jumlah yang sudah dikeluarkan buat pos-pos ini tadi, pos pengeluaran tadi gitu. Samain penyebut gimana Kak? Lupa. Waduh, kamu kelas berapa ini? Kok lupa menyamakan penyebut? Izin nanya 24 tuh dari mana? 24. Oh, ternyata ada yang masih bingung ya menyamakan penyebut ya. Sebentar, kita pause dulu bagian menyamakan penyebut. Pecahan ini ya, yang bagian 1
kemudian kurangi setengah, kurangi 1/6, kurangi 1/8. Itu kalau mau menyamakan penyebut, fokus ke bagian penyebut. Ada penyebut 2, penyebut 6, dan penyebut 8. Nah, cari KPK. KPK dari berapa? KPK dari 2, 6, dan 8. KPK-nya kan 24 ya. 24 berarti nanti penyebutnya jadi 24. Kemudian 1 itu adalah pecahan 24/24 gitu kan. 1 itu 24/24. Ini kan awalnya dipisah-pisah ya. Awalnya tuh nulisnya harusnya gini, 24/24 kurangi setengah. Setengah kan kalau per 24, 24-nya bagi 2, hasilnya 12, taruh sini gitu kan. Terus kurangi lagi yang per 6 itu biar jadi per 24, 24 bagi 6 kan 4, 4 kali 1 4. Nah, kayak gitu kan. 1/8 juga sama, 24 bagi 8 hasilnya 3, taruh sini. Nah, kan kayak gitu. Tapi ini kayak tulisnya jadi satu kesatuan, seperti ini. 24 kurangi 12 kurangi 4 kurangi 3. 24 kurangi 12 kurangi 4 kali 3. Pernya cukup ditulis satu kali saja. Penyebutnya cukup ditulis sekali saja. Nah, terus dihitung-hitung biasa. Nah, kayak gitu ya. Paham ya? Aman ya? Nomor 2 ya. Iya, betul, ini untuk TK SMA ya, Kesa ya. Kegocek di bagian kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Kegoceknya bagian mana? Kehidupan sehari-hari. Oh iya, oke. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor berikutnya yuk. Aman ya, nomor 2 ya. Aman, amin. Ini enggak SMP, Kak. SMP masuk juga sih ini, bisa juga ini. TKA SMA, tapi levelnya termasuk easy ya, kayak soal SMP. Masuk juga ini kalau mau teman-teman yang mau TKA SMP, boleh ini bisa dipelajari juga untuk soal seperti ini ya. Lanjut ya. Lanjut, aman. Oke, kita ke nomor 3 yuk teman-teman. Kita move on ke nomor 3. Nah, ini dia nomor 3. Silakan yuk, kalau ada yang mau coba terlebih dahulu boleh. 5 barisan aritmatik memiliki suku tengah 0. Bedanya 3. 2 suku terakhir dari barisan aritmatik tersebut adalah 2 suku awal barisan geometri. Nah, gimana tuh? Ada beberapa pernyataan yang ternyata saling berkaitan. Ayo, jangan lupa untuk bantu kakak tap-tap layar ya, teman-teman ya. Dan yang belum follow akun les privat online, boleh sambil di-follow dulu dan nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau kita sedang live seperti ini ya. Dan untuk teman-teman yang berminat ikut kelas TKA Matematika, baik yang wajib maupun yang lanjut, boleh sekali silakan hubungi nomor WA yang ada di atas ini nih. Nih nomor WA ini boleh ya. Atau lewat tele juga ada. Silakan ya yang berminat. Oke. Yang nomor 1 salah, Orion sudah sampai situ ya. Oke. Yuk, bantu tap-tap sampai 2000 boleh? Lalu nanti kita bahas ya. Kita andaikan saja tuh, barisan aritmatikanya kita andaikan dulu. Suku tengah malah sudah diketahui 0. Bedanya 3 ya. Oke, sudah kita bahas ya. Kita bahas yang diketahui tadi 5 barisan aritmatik memiliki suku tengah 0. Barisan aritmatik tersebut misalkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Atau kalau dikembalikan ke rumusnya boleh ya, ke rumus barisan aritmatik. Tapi suku tengahnya diketahui 0. Suku tengah adalah suku ketiga. U1 itu A, kemudian U2 itu A tambah B, U3-nya A tambah 2B, nah ini bernilai 0, U4 itu A tambah 3B, dan U5 A tambah
4B. Ingat kan kalau UN barisan geometri, aritmatik, rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Makanya jadi begini ya, barisannya jadi begitu. Kemudian suku tengahnya diketahui berapa? Diketahui 0. Suku tengah tuh yang ini. Berarti A ditambah 2B sama dengan 0, padahal katanya bedanya adalah 3. Bedanya adalah 3, berarti B-nya kita masukkan 3. A tambah 2 kali 3 sama dengan 0, maka suku pertamanya adalah min 6. Oke, sepakat? Suku pertamanya adalah min 6. Berarti barisan aritmatik ini nanti adalah min 6, kemudian barisan yang kedua A tambah B berarti min 6 tambah 3, yaitu min 3, intinya ditambah 3 terus ya, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Nah, kayak gini. Ini yang aritmatika. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya, dua suku terakhir dari barisan aritmatik tersebut adalah dua suku awal barisan geometri. Dua suku terakhir kan berarti ini 3 sama 6 ya. 3 sama 6 itu adalah dua suku awal dari barisan geometri. Jadi barisan geometrinya nanti diawali dengan 3 kemudian 6. Nah, berikutnya berarti ketebak ya. Kan kalau geometri itu yang sama rasionya di situ 2 karena dari 3 ke 6 itu dikali 2 gitu. Jadi rasionya 2. Jadi kalau mau menentukan barisan geometri berikutnya gampang, tinggal kalikan 2, 12 dan seterusnya gitu. Sekarang kita cek ke pernyataan ya. Ke pernyataan. Pernyataan 1, rasio barisan geometri adalah 3. Ini berarti bernilai salah karena rasio barisan geometrinya 2 gitu ya. Berikutnya lagi, suku ke-6 barisan geometri tersebut kurang dari 100. Suku ke-6 boleh teman-teman manual ya dengan cara mengalihkan 2 sampai ketemu suku ke-6 atau dengan rumus juga bisa. Kalau dengan rumus, barisan geometri itu mempunyai rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 gitu ya, barisan geometri. Dengan yang ditanya apa nih? Suku ke-6 berarti U6. A-nya tadi suku pertamanya adalah 3, rasionya 2 pangkat 6 kurangi 1. Atau sama saja 3 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya, betul ya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pokoknya perkalian 2-nya ada sebanyak 5 kali. 3 kali 32 hasilnya 96. Nah, 96 itu kurang dari 100. Berarti pernyataan kedua nilainya benar ya. Nilainya benar. Gitu. Sekarang ke pernyataan ketiga. Jumlah 5 suku pertama deret geometri tersebut kurang dari 100. Jumlah 5 suku pertama. Bisa menggunakan rumus, bisa juga dengan melanjutkan perhitungan ini tadi. Kan tadi suku sampai mana tadi ya? Ya ini suku ketiganya 12 gitu kan. Berarti kalau mau nyari suku keempat kan kalikan 2 ya. Kalikan 2 hasilnya 24, kalikan 2 lagi 48. Nah, kayak gitu kan. Itu kalau manual. Yang ditanyakan pada pernyataan ketiga jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Ya udah, kita tinggal jumlahkan aja 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48. Nah, apakah nilainya ini kurang dari 100 atau tidak? Atau pakai rumus SN juga boleh. Ya, berapa ini jumlahnya? Coba bantu kakak untuk menghitung ya. Kalau tadi mau pakai rumus SN, rumusnya begini. A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Dengan A-nya tadi 3, rasionya 2 pangkat N. Kalau diminta S5 berarti N-nya 5. Kurangi 1 per R-1, 2 kurangi 1 gitu. Nah, senyamannya teman-teman enak pakai cara yang mana? Cara yang manual seperti yang atas ini atau pakai rumus. Dua-duanya betul.
TKA sejarah. Waduh, KK di les privat online ini baru tersedia matematika ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk yang request biologi, sejarah, tadi sosiologi, ekonomi, KK belum bisa menemani kalian untuk belajar TKA selain matematika ya, mohon maaf ya. Manual enak, rumus enak. Oke, dua-duanya enak, asik. Kak, kenapa barisan geometrinya dimulai dari 3 sama 6? Tadi dari kalimat ini ya. Ini kalimat ini nih. Dua suku awal barisan geometri. Gimana sih? Dua suku terakhir dari barisan aritmatik tersebut adalah dua suku awal dari barisan geometri. Tadi disebutkan di soal seperti itu. Jadi kan tadi barisan aritmatik itu dua suku terakhirnya 3 sama 6. Nah, ini jadi awal untuk barisan geometri. Kayak gitu. Ya, gitu ya. Oke, lanjut, ini berapa hasil penjumlahannya? Ada yang sudah ketemu kah? Coba ya. 12 sama 48 kan 60. 60 tambah 30 90. 93 bukan sih? 93 betul. Oke, sama ya Orion ya. 93 itu kan kurang dari 100, jadi betul. Nah, gitu ya, gampang ya. Ternyata mudah. Setelah dibahas ternyata mudah. Oke, yuk lanjut lagi. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang masih mengganjal mungkin teman-teman. Yang 6 aja kurang dari 100, apalagi yang 5. Betul sekali. Nah, betul sekali, logikanya di situ ya. Oke, bisa dilanjut untuk nomor berikutnya ya berarti ya. Aman. Oh, mau SS dulu, boleh. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan semua nggak? Atau sebentar, kayak ke zoom out dulu. Duh, malah ngambek kalau di zoom out. Zoom outnya itu harus manual gini. Bentar. Zoom out. Nah, kayak gini kali ya. Kelihatan semuanya nggak? Ini sekarang sudah aman ya, nggak kepotong ya. Silakan yang mau screenshot dulu. 1 2 3 cekrek, 1 2 3 cekrek. Nah, kelihatan. Oke. Lanjut. Nomor 4. Nah, ini topiknya tentang apa nih nomor 4? Tentang trigono. Nah, kembali zoom. Trigonometri. Yuk, silakan yang sudah paham trigono, silakan dicoba dulu, dicoret-coret dulu. Nah, sambil bantu kakak untuk tap-tap layar ya. Tap terus yuk sampai 4500. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya sampai 4500? Bisa insya Allah ya. Sisi depan dibagi sisi samping. Oke. Kita ke konsepnya dulu kali ya. Kakak ingatkan sekali lagi untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu selalu berlaku seperti ini. Misalkan kita punya segitiga siku nih, sudutnya misalkan namanya alfa ya. Berarti yang di depannya sudut namanya sisi depan, paling panjang jelas sisi miring, yang ini namanya samping. Kemudian sin itu berlaku perbandingan depan dibagi miring. Sin alfa jelas ya. Cos alfa, cos itu samping bagi miring, cos sami. Kalau tan, depan bagi samping. Hati-hati, kebalikan sin atau sepersin itu namanya kosekan ya. Kosekan alfa berarti ya kebalikannya sin, miring bagi depan. Kemudian kebalikannya cos namanya sekan, miring bagi samping. Kebalikannya tan, kotan. Ada yang menuliskan CTG, COTG sama aja ya. Samping per depan. Nah, begini. Sekarang
kita ke yang diketahui soal. Jika sekan beta, berarti gambar dulu segitiga siku-siku, sudutnya namanya beta, taruh di sini boleh, taruh di atas juga nggak masalah ya. Yang penting kalian nggak bingung depan samping miringnya itu. Gitu. Sekannya tadi katanya 13/12, padahal sekan itu adalah perbandingan antara sisi miring sama samping. Ini tuh miring banding samping. Miring banding samping, berarti miringnya yang 13, di sini 13, sampingnya yang 12. Nah, yang sisi depannya berapa? Pitagoras, atau kalau sudah hafal triple Pitagoras lebih bagus lagi teman-teman. Itu manfaatnya banyak banget kalau kalian hafal triple Pitagoras. Oke. Triple Pitagoras dari 13, 12, satunya berapa ya? Kakak mau tanya dulu. Triple Pitagoras dari angka atau ukuran 13, 12, satunya berapa? Orion jawabannya A sama B. Loh, kok ada 2? 5, betul Leona ya. 5, ini sisi depannya 5. Sekarang yang ditanyakan apa? Tan beta. Tan itu kan depan bagi samping ya, tan desa, berarti 5/12 gitu. Sehingga jawaban yang tepat yang 5/12 yang B gitu. Gampang banget ini ya. Oh, tadi nebak nih Orion nih, nebak kalau nggak A, B gitu ya. Ya, yang B seharusnya, karena tan itu desa, jadi nggak mungkin per 13 atau ada angka 13, karena 13 sih miring gitu. Kalau pakai tebak-tebak ya boleh, pakai tebak-tebak boleh, karena ini angkanya juga kebetulan sudah paling sederhana. Coba kalau angkanya 26, 24, nah berarti kan teman-teman harus sederhanakan dulu tuh si triple Pitagorasnya ya. Tapi kalau ini otomatis angka satunya pasti 5. Kemudian tan itu desa, nggak mungkin ada miring, jadi nggak mungkin ada angka 13, yang paling mungkin hanya yang B gitu. Oke, aman ini ya. 5 jawabannya yang B. Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kita ke nomor 5 yuk. Nomor 5 ini topiknya tentang komposisi fungsi. Jawabannya bisa lebih dari 1 nih, hati-hati. Jawabannya bisa lebih dari 1. Ayo coba Orion, jawabannya yang mana? Atau teman-teman yang lain coba yang mau mencoba menjawab boleh ya, tulis jawabannya di kolom komentar yuk. Terima kasih teman-teman yang sudah kirim-kirim mawar, terima kasih sekali. Tetap support Kak Eka ya dengan tap-tap layar, dan yang belum follow silahkan follow dulu. Nyalakan notifikasi juga biar gak ketinggalan kalau Kak Eka lagi live atau ada VT rumus terbaru tuh boleh. Kalau yang Kak Eka sematkan itu rumus dimensi 3 ya, silahkan dicek teman-teman, ada di paling atas. Rumus itu bisa bantu kalian untuk saving waktu, untuk menghemat waktu, karena di situ ada rumus cepat untuk topik dimensi 3 kubus. Kalau yang sudah tahu ya udah berarti skip aja. Lanjut. Aku hitung juga ya. Oke, semuanya hitung nih. Yang nonton di sini semuanya harus hitung. Ya. Yuk bantu tap-tap dulu sampai 6.000 boleh? Sampai 6.000 yuk boleh. Konsepnya jangan lupa tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Yang A masuk akal. Oke, kita coba ya, apa ya yang A masuk akal. Q komposisi F, F-4. Oke. Ya. Kurang dikit lagi, 6.000. Kurang dikit lagi. Nggih. Kamu orang Jawa ya? Nggih. Sami. Jawanipun pundi, Mas? Yuk, sudah 6.000, kita langsung gasken. F komposisi G boleh kakak tulis gini ya. Nah, ini bacanya juga sama. F komposisi GX. X kuadrat ditambah 7X kurangi 5.
Nah, Gx kan sudah ada nih di soal. Gx-nya katanya X plus 2. Berarti pada fungsi G ini, kita ganti Gx-nya dengan X plus 2. Gini. Setelah itu kita bisa pakai pemisalan. Bisa pakai cara pemisalan. Atau kalau mau pakai cara cepat, langsung aja nih fx sama dengan, tapi hati-hati ya, kalau di sebelah kurungnya ini X plus 2, maka nanti ganti X di sini dengan X min 2. X min 2 ini adalah inverse-nya dari X plus 2. Sebetulnya begitu ya. Kalau dulu pakai cara biasa kan dimisalin dulu nih, terus ganti semua yang ada X dengan pemisalan tadi, terus nanti dihitung-hitung sampai bentuk sederhana, baru terakhir dikembalikan ke X. Sebenarnya sama, ini cara ringkasnya tuh seperti itu. Jadi X pada ruas kanan kita ganti dengan inverse dari X plus 2, yaitu X min 2. Oke, jadi nanti nulisnya gini, X min 2 kuadrat ditambah 7 kali X min 2 kurangi 5. Yuk, sederhanakan boleh. Jadinya X kuadrat kurangi 4X tambah 4. Kakak anggap kalian sudah bisa ini ya, pengkuadratan ya. Jangan sampai nggak bisa tuh. Pengkuadratan bentuk linier. Terus 7X kurangi 14 kurangi 5. Sederhanakan aja nih. X kuadrat min 4 tambah 7 itu plus 3X. 4 kurangi 14 itu min 10. Min 5 min 15. Oh ya, betul sekali. Nomor satu, opsi A ini betul ya. Opsi A betul. Oke, paham tadi? Oh, Jatim. Orion Jatim. Oke. Halo, selamat malam Jatim. Jadul amat kayak acara kuis. Terus lanjut ke opsi yang B. Opsi yang B. G komposisi F berapa? Opsi yang B, G komposisi F atau GFX gini. Itu cara mencarinya adalah dengan memasukkan fx dulu. Fx-nya tadi x kuadrat tambah 3x kurangi 15. Kemudian G-nya tadi kan x plus 2 ya. Jadi x-nya diganti x kuadrat tambah 3x min 15. Kemudian tambah 2. Atau kalau disederhanakan x kuadrat plus 3x min 13. Nah, salah berarti ya. Yang opsi B salah. Iya, jelas salah. Betul. Sama di sini juga hujan. Kak Eka ini di Jawa Tengah. Nggak ada yang tanya, ding. Menyedihkan. Kak, ada yang diubah jadi inverse-nya itu tandanya jadi berkebalikan kah? Berarti betul. Iya, betul sekali. Jadi kalau tadinya tandanya plus, nih ya, tadinya plus jadi min, tadinya kali jadi bagi. Nah, kayak gitu cara cepat inverse. B salah, yang C sekarang. Kita coba yang C, F4. F min 4, sorry, berarti X-nya ganti min 4 ya. Min 4 kuadrat tambah 3 kali min 4 kurangi 15. Berapa tuh? 16 kurangi 12 kurangi 15. Min 11, betul ya? Min 11. C berarti juga jawaban, ya kan? Kalau yang D itu kita diminta untuk G komposisi F2. G komposisi F2 kan tadi G komposisi F tuh yang ini kan, yang atasnya ini kan. Berarti masukkan X-nya 2. 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurangi 13. 4 tambah 6 kurangi 13. Berarti min 3, betul? Jadi yang D malah salah. D malah salah ya. Sekarang yang E yuk. Nilai X jika G komposisi F X-nya min 3 adalah min 5. Au. Sebentar. Kakiku. Gimana tadi? Nilai X jika G komposisi X-nya min 3 adalah min 5. Salah dong. Kenapa salah? Kita langsung bisa lihat dari hasil perhitungan terakhir kita. Ini G komposisi F2 tuh ketemunya min 3 nih. Sama kan? Ruas kanannya sama kan? Min 3. Berarti X-nya ini diganti berapa?
Ini kan tadi diganti 2 ya kan, jadi agak menjebak nih. Nah ini kan tadi diganti 2 kan, berarti X-nya itu 2 harusnya ini. Nilai X harusnya 2 gitu. Kebetulan sekali ya. Jadi yang E salah. Ya betul, yang betul hanya A dan C. Aku jatengnya bagian selatan, Zalea ya. Bagian selatan, deketan sama Jogja. Tapi kalau kakak sebut pasti kalian nggak tahu daerah itu tuh mana. Karena memang ya tidak seterkenal itu memang. 2, betul. 2 bukan 3. Yes. Oke, berarti paham ya nomor 5 ya. Aman, aman, aman. Aman. Atau ada yang mau tanya? Gimana kalau kita lanjut ke nomor 6? Kita lanjut nomor 6, lanjut. Lanjut. Gimana nih pemirsa, lanjut tidak? Lanjut, baik. Oke, mohon ditunggu. Lah, kok malah nggak mau ke bawah ini, kenapa? Nah, nomor 6 yuk. Ini kayak kemarin, oh belum, ini belum. Tapi soal peluang, rasa-rasanya kita sering membahas ya, jadi rasanya kayak pernah dibahas ini gitu. Nomor 6 yuk, soalnya tentang peluang. Peluang. Sebuah kantong berisi 6 bola merah, 5 bola biru, dan 1 hijau. Jika diambil 1 bola secara acak dari kantong, maka peluang terambilnya bola bukan biru adalah berapa? Ini bahas sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa ya? Sampai secukupnya ya nanti ya. Kayaknya insya Allah live-nya sampai jam 9 ya teman-teman ya. Cukup kok. Ada yang mau coba jawab dulu nomor 6 mungkin? Nomor 6. Ayo bantu Kaika untuk tap-tap layar lagi ya. Tap-tap layar lagi sampai 7.000 bisa. Untuk teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa untuk follow Les Privat Online. Dan jika ada yang berminat untuk les privat online, kelas TKA, matematika wajib dan lanjut tingkat SMA, silakan hubungi kontak yang ini, yang ini. 0, aduh. Nah, nomor WA-nya yang ada di pojok gitu ya. Ini kenapa nggak mau? Nah, nomor WA-nya ini, yang ini. Silakan di-chat aja untuk kelas TKA Matematika SMA. Oke, sudah 7.000 nih, saatnya kita bahas. Sebuah kantong isinya 4 merah, 5 biru, 1 hijau. Mau diambil berapa? 1 bola secara acak dari kantong tersebut. Maka peluang terambilnya bola bukan biru adalah titik-titik. Peluang bukan biru. Kalau bukan biru berarti kemungkinannya apa? Kalau nggak terambil merah ya hijau gitu kan. Jadi peluang bukan biru itu bisa jadi keambil 1 merah atau 1 biru. Nah, kalau atau itu penjumlahan. Ya, kalau dan itu perkalian. Sehingga nanti untuk yang 1 merah itu berarti kombinasi 1 dari merahnya ada berapa? 4 per kombinasi 1 dari seluruhnya ada 10 ya, ditambah 1 biru kombinasi 1 dari 5 per kombinasi 1 dari seluruhnya juga 10 gitu. Ini pernya cukup 1 kali ya, nggak masalah sih. Nah, kombinasi yang melibatkan angka 1 atau yang selisihnya 1 itu istimewa. Ketemunya pasti yang angka depannya itu. Jadi ini pasti 4
per 10 tambah 5 per 10 begitu. Jadi hasilnya 9 per 10. Tuh kok enggak ada? Mana ini 9 per 10? Kok tidak ada? Coba kita cek lagi ya. 4 merah, 5 biru, 1 hijau, diambil 1. Yang diminta bukan biru. Bukan biru kan merah atau... Oh, salah ini Kak Eka. Salah ini. Ini bukan B ya, tapi apa? Nah, salah di bagian belakangnya. Kalau yang ini udah benar. Nah, aduh malah kehapus. Bukan biru itu berarti terambil merah atau hijau gitu. H itu tadi. Berarti kombinasi 1 dari 1 per kombinasi 1 dari 10 atau 4 per 10 tambah 1 per 10 atau 5 per 10. Sederhanakan jadilah setengah. Nah gitu yang C. Hampir saja ya. Jadi jawaban yang C. Oke gitu ya, paham ya. Untuk soal nomor 6 jawabannya C, hijau, green. Iya betul. Terima kasih ya sudah mengoreksi. Dan itu tadi perkalian. Iya. Orion, kamu kenapa ikut-ikutan? Nggak ada jawabannya. Saya manual. Manual pun sama, nanti ketemunya sama ya. Manual tuh asalnya sebenarnya dari sini, dari perhitungan kombinasi ya. Iya. Dan itu tadi perkalian, iya betul. Contohnya yang ditanyakan gini, peluang terambilnya 1 merah dan 1 biru, misalkan kayak gitu. Berarti itu dikali. Itu dikali kalau seperti itu. Gitu, paham ya? Oke, lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 6 soal peluang? Oke, aman ya. Lanjut yuk. Oke, sambil bantu tap-tap layar teman-teman, kita menuju ke nomor 7. Nah, ini kayaknya soal simulasi nih. Itu derajatnya kelihatan nggak? 30 sama 45. Yang kecil ini 30, kemudian yang besar ini 45. Nah, gitu. Gambar di atas menunjukkan seorang anak yang berada di jarak 33 meter dari kaki sebuah gedung. Mana anaknya? Ia mengamati puncak gedung dan helikopter di atasnya dengan sudut elevasi masing-masing 30 derajat dan 45 derajat. Jarak helikopter tersebut dari puncak gedung adalah, oh yang ditanyakan ini nih. Nah, ini ya. Tuh. Anaknya di ujung, anaknya di sini nih. Jadi yang dianggap mungkin saking kecilnya si anak jadinya dianggap rata dengan tanah. Ya, sama dengan tanah. Ya sudah nggak apa-apa. Ya maksudnya gitulah ya. Kita sama-sama tahu. Berarti teman-teman bisa menggunakan anaknya X. Ya. Kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri seperti yang soal sebelumnya tadi ya. Ini anggaplah segitiga, siku-siku ada 2. Pakai apa nih? Kalau sini mesti sisinya sisi depan. 33 meter itu berarti di sini ya, 33. Nah. Ya, 33 meter di sini. Ini berarti sisi samping ya, ini sisi samping. Yang ini depan, berarti nanti kita pakainya yang tangen, baik yang tan 30 maupun yang tan 45. Untuk yang tan 30 dulu atau tan 45, nah sama aja lah. Tan 30 derajat, tan desak depan dibagi samping tan 30, padahal kita tahu nilainya berapa, hayu? Sepertiga akar 3 ya. Depannya pakai huruf aja deh ini. Pakai huruf saja. Misalkan Y, nah gini. Tanda sa, sampingnya 33. Terus kita sederhanakan, boleh nggak nih? Coba masuk. Masuk nang Redmi. Berarti nih baik. Nah, nek saiki bisa. Baik kan?
otomatis nganggonmu, tapi kurang apik ngono lho dadine. Jadi lupa aja nih kan. Yo durung kober iki ya. Durung kober. Gimana teman-teman, masih nge-lag nggak ya? Masih nge-lag atau sudah aman nih? Halo. Yuhu. Oh, aman. Aman. Se iki mau tekan di cah. Se. Halah, dadak ngeheng barang ki piye? Sebentar ya, sabar. Mohon ditunggu dengan sabar. Nah, lanjut. Mau ngilang mbak sinyale. Kok ngerti ya? Lanjut. Ini tadi kayak tadi terakhir bilang apa ya? Kalau mencoret, menyederhanakan itu kalau bentuknya pecahan, beda ruas itu harus sama-sama bawah atau sama-sama atas gitu ya. Tapi kalau satu ruas harus atas bawah gitu. Mudeng, paham? Lanjut, berarti ini 3 dibagi 3 itu hasilnya 11. Jadi kalau mau kali silang nanti Y-nya adalah 11 akar 3, satunya meter. Gitu ya. Terus yang segitiga besar yang sudutnya 45. Kan kalau sudutnya 45 itu maka segitiganya adalah segitiga sama kaki ya. Di sini 90, di sini 45, kan otomatis ini 45 juga. Berarti sama kaki. Kalau tadi sampingnya di sini 33, berarti di sini juga 33. Ya, padahal 33 itu adalah Y plus X ya. Ini tadi ada Y plus X. Y plus X sama dengan 33. Kemudian Y-nya kita dapat 11 akar 3. Nah, kita bisa menemukan X dari sini. 33 kurangi 11 akar 3. Belum selesai, bisa kita sederhanakan dulu nih. Dibagi 11, difaktorkan 11. Berarti 3 kurangi akar 3. Nah, seperti itu baru paling sederhana ya. Jawabannya ada pada yang mana? C. Yang C. 11. Yang B maksudnya. 3 kurangi akar 3. Iya, yang B. Hampir saja. Jawaban yang B. Oke, aman ya. 11 akar 3 kah? Betul tadi. Y-nya ketemu 11 akar 3. Nah, yang segini itu kan sama dengan 33 ya, karena tadi segitiganya sama kaki. Segitiganya sama kaki. Gitu ya. Aman. Atau ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 7? Atau lanjut? Lanjut ya. Lanjut sambil bantu tetep yuk teman-teman, yuk. Sampai 8.000 aja boleh. Lanjut nomor 8. Bablasan. Nah, ini nomor 8. Apa nih? Simpel banget soalnya. Dalam sebuah tes, nilai rata-rata siswa adalah 75 dan simpangan bakunya 0. Kesimpulan yang paling tepat adalah titik-titik. Gitu. Gimana tuh? Berarti kalian harus harus bisa melogika hubungan antara simpangan baku dan juga rata-rata. Apa itu? Hubungan antara simpangan baku dan juga rata-rata. Coba diinget deh, kalau mau nyari simpangan baku tuh rumusnya apa? Rumusnya apa kalau mau nyari simpangan baku? Ini datanya data tunggal ya, tapi data berkelompok pun sama. Konsepnya masih sama. Simpangan baku simbolnya apa ya? Kayak lupa. SB gitu aja lah ya, nggak apa-apa ya. SB, simpangan baku. Kan simpangan baku tuh ada hubungannya sama ragam atau varian. Varian tuh S kuadrat. Ingat kayak simpangan baku tuh S. Kalau S kuadrat itu varian. Berarti simpangan baku adalah akar dari varian, yaitu 1/n kali sigma XI dikurangi X bar. Nah, apa itu X bar? Dikuadratkan di ya udah. Ini kan ya rumusnya ya.
Iya betul, gini, 1/n sigma xi kurangi x bar. Gitu nggak sih? Kayak kok jadi ragu malahan. Nah, berarti kan terdapat hubungan antara nilai dengan rata-rata. X bar itu rata-rata ya. X bar itu rata-rata. Kalau sampai simpangan bakunya nilainya 0, artinya apa? Kalau simpangan bakunya 0, artinya nilai 1/n kali sigma bla 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 itu pasti 0. Ya, yang dalam tanda kurung ini pasti 0. Ya. Dengan n atau banyak siswa berapapun, kalau nilainya 0, pastilah si ini ketemunya 0. Ya, jadi xi kurangi x barnya kalau dikuadratkan sama dengan 0. Artinya xi kurangi x bar juga akar 0 tetap 0 gitu ya. Xi itu artinya nilai. Kalau x bar tadi rata. Nah, apa tuh berarti hubungannya? Ada yang bisa menarik hubungan nggak? Hubungannya rumit. Apa tuh berarti? Berarti nilainya ini kenapa kok hasil pengurangannya dengan rata-rata 0, berarti nilainya pasti sama dengan rata-rata ya. Nilai masing-masing siswa itu pasti sama dengan rata-rata karena hasil pengurangannya nilainya 0 kayak gitu. Jadi pernyataan yang benar, coba A, semua siswa mendapat nilai yang berbeda. Oh tidak, semua siswa mendapat 75. Nah ini, yang paling benar yang B ini ya. Oke, semudah itu ya. Jawabannya yang B. Yang lainnya jelas salah. Itu. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Yang B ya, Leona. On. Nah, namamu siapa? Paham ya? Oke, lanjut. Aman ke nomor 9 yuk. Ke nomor 9. Ini mah gampang banget. Udah sampai 10K. Belum, masih 9K di tempat KK. Ayo bantu sampai 10K ya. Sambil coba nomor 9 ini jawabannya yang mana? Gampang banget ini. Ayo dicoba. Gampang banget. Ayo jawabannya yang mana? Yang mana ya? Utamakan yang pembagian berarti ya. Kan ingat rumusnya, urutan operasi bilangan tuh kurung dulu kalau ada. Kalau nggak ada baru yang kabataku kali bagi tambah kurang gitu. Kali bagi tambah kurang. Ini berarti kerjakan yang ini dulu. Nah, 5/6 dikali kebalikan dari 10/9, 9/10, baru ditambah dengan 3/8. Ini coret-coret aja boleh. Bagi 51, bagi 52, bagi 32, bagi 33. Jadi 3/4 ya. 3/4 tambah 3/8. Samakan penyebut. Yo, jangan sampai kok dibalik. Karena pembagian dengan penyebut ya. Pembagian dengan penyebut itu sama aja perkalian tapi dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang kayak gitu. Yang B, Cherry sudah ketemu nih B. Oke, sebentar ya. Kita samakan penyebut dulu yuk. Per 8, 8 bagi 4, 2, 2 kali 3, 6, tambah 3, 9/8. Iya, cakep B. Sepakat, kayaknya juga nemunya B. Oke, gampang sekali ya. Ini mah anak SD juga bisa kali, ya enggak? Oke, tidak boleh sombong. Lanjut ke nomor 9. 10. Nomor 10. Nomor 10 gampang banget nih. Yo, langsung. Nah, ini tadi yang KK bilang, rumus cepatnya ada di VT KK yang paling atas yang KK sematkan. Cara cepet baik itu diagonal ruang, diagonal sisi, kemudian jarak apa terhadap apa, itu ada cara cepetnya.
Yang D. Oke, setuju. Paham ya? Ini perlu kakak jelaskan nggak yang nomor 10? Gak usah ya. Tidak usah kan? Aku naruh jawaban di C sama D. Kenapa naruhnya di dua tempat? Jawabannya kan cuma salah satu nih. Sudah pasti yang D ya. Apa perlu kakak jelaskan ini? Enggak kan? Kita langsung ke nomor 11 aja gimana? Oke, volume kubus itu rumusnya kan sisi pangkat 3 ya, dikit aja. Sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Nah, itu tuh tadi 729. 729 sama dengan R pangkat 3, jadi 729 itu kan 9 pangkat 3. Ya, karena sama-sama pangkat 3 ketemu R-nya 9, rusuknya 9. Diagonal ruang kubus itu rumusnya kan R akar 3 toh, berarti 9 akar 3. Udah langsung ketemu yang D. Gak usah babi-babi bu, ini langsung D. Di R tuh diagonal ruang ya. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ke nomor 11 yuk. Nah, ini nih apa nih? Panjang amat. Nah. Ambil nafas dulu. Kita coba kerjakan nomor 11. Seorang siswa jurusan teknik bangunan SMK sedang merancang tangga darurat dipasang dari tanah ke balkon sebuah gedung. Jarak horizontal dari kaki tangga ke dinding adalah 6 meter, tinggi balkon dari tanah 8 meter. Berdasarkan info tersebut, gambar kepiye iki? Tangga intinya ya. Ya udah, berarti ada jarak horizontal dari kaki tangga ke dinding. Ini berarti ini tangganya di sini, anggap aja ya. Ini tangganya. Nah, jarak horizontal dari kaki tangga ke dinding, berarti yang ini ya, horizontal itu yang mendatar. 6. Tinggi balkon dari tanah yang ini 8. Ya udah, berarti panjang tangganya adalah Pitagoras 8, 6 satunya dos 10. Iya, sangat paham ya. Oke, boleh. Mau kemana Orion? Belum selesai nih kelasnya. Nggak mau sampai akhir dulu. Bisa menggunakan Pitagoras. Iya, betul sekali. 10 ya Pitagorasnya. Jadi tangga yang dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan Pitagoras. Betul. Panjang tangga yang dibutuhkan adalah 10 meter. Betul. Jika tersedia tangga adalah 9 meter, maka masih maka masih bisa digunakan karena hampir mencukupi. Ya, nggak bisa ya. Nggak bisa, salah. Berarti ini jarak tangga ke tembok membentuk segitiga sama sisi. Salah, karena harusnya segitiganya sama kaki. Kok sama kaki, sorry, siku-siku maksudnya begitu kan. Ini si lantai sama tembok kan siku-siku ya. Segitiga yang terbentuk tanah dinding tangga adalah segitiga. Nah, ini baru benar. Gampang ini ya. Oke, lanjut lagi yuk. Nomor 11 yuk teman-teman. Sambil bantu tap-tap ya. Sambil bantu tap-tap sampai 10.500 boleh nih. Nomor 12 sambil dicoba ya. Nomor 12 ini jawabannya yang mana? Ayo bantu tap-tap dan juga follow les privat online teman-teman yang barusan bergabung. Kita segera bahas nomor 12 kalau likes-nya sudah sampai 10.500 ribu, boleh ya. Oke, sambil kayak ambil nafas. Bener. Oke, cepat banget Yonas, sudah sampai ke situ. Bener. Terus mana lagi yang benar? Rata-rata nilai ulangan 17 siswa dari skala 100 adalah 83. Oke. Berarti ini 17 kali 83 nanti ya. 17 siswa kali rata-ratanya 83. Ada 3 siswa yang ikut ulangan susulan. Sehingga rata-ratanya jadi sekian. Berarti 3 siswa tapi ini nilainya nggak tahu. Misalkan X gitu. Terus dibagi totalnya kan 17 kali 3. 17 tambah 3 maksudnya.
Nah, ini untuk 20 orang. Rata-ratanya jadi 82. Nah, gitu. Ini angkanya jelek banget sih. 17 tambah 3. Sama aja jelek. Dah, tentukan semua pernyataan yang benar mana. Jumlah nilai ketiga murid yang ikut susulan. Oke, berarti dihitung ya. Yuk, dihitung-hitung berapa ini? 17 kali 83 berapa ya? 17 kali 83. 1411 tambah 3x, terus ini 82 kali 20. 3x sama dengan 4, 16, 16, 40 kurangi 1411. Kurangkan 9, 3 kurangi 1, 2. 2 lagi. 229 bagi 3. Oh ya, berarti pernyataan 1 betul. Jumlah nilai ketiga murid adalah 229, betul. Tapi kalau ditanya rata-rata yang susulan atau ketiga orang ini tadi, berarti 229-nya harus dibagi 3 gitu. 7 berapa ya? Kan 21, 19 bagi 3 itu 6. 1 bagi 3, 3 sekian. Rata-rata yang ikut susulan lebih dari 70 berarti betul ya. Karena rata-ratanya ini tadi 76,3. Tuh, terus pernyataan yang ketiga. Betul, Capri 76,33. Nilai terendah dari ketiga siswa yang mengikuti ulangan susulan tidak kurang dari 29. Nilai terendah dari ketiga siswa yang ikut ulangan susulan tidak kurang dari 29. Aduh. Oh, berarti misalkan dua siswa itu dapat nilai maksimal. Kan tadi jumlahnya ini nih. Nah, jumlahnya itu. Misalkan kan ada 3 orang tuh, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Misalkan yang orang pertama sama kedua itu maksimal dapat 100 misalkan. Dapat 100, ini dapat 100. Berarti kan jumlahnya sudah 200. Sedangkan ini total untuk 3 orang tadi adalah 229. Berarti orang ketiga ini nilainya 29 paling rendahnya gitu ya. Paling rendahnya 29. Berarti kata-kata ini benar nggak? Nilai terendah dari ketiga siswa yang ikut ulangan susulan tidak kurang dari 29. Ya betul sih. Tidak kurang dari 9. Kan ini lebih dari sama dengan 29 ya. Ini benar juga. Yang C salah. Benar, iya, yang C itu benar. Yang C benar. Nilai terendah tidak kurang dari 9 karena nilai terendahnya 29. 29 itu harusnya kata-katanya tidak kurang dari 29 tapi minimal 29 gitu harusnya kata-katanya. Nilai tertinggi dari ketiga siswa yang mengikuti ulangan susulan lebih dari 76. Ya, nilai tertingginya 100 ya. 100 itu lebih dari 76, betul juga. Jangkauan data nilai ketiga siswa yang mengikuti ulangan susulan lebih dari 72. Oke, berarti jangkauannya adalah data terbesar kurangi data terkecil. 100 kurangi 29 berapa tuh? 71 itu tidak lebih dari 72. Jadi ini salah. Ya. Gitu. Jangkauan kan data terbesar kurangi data terkecil. Rumusnya begitu ya. Jangkauan itu yang terbesar kurangi terkecil. Terbesarnya 100, terkecilnya 29. Jadi jangkauannya 71. Gitu. Paham ya? Soalnya kenapa, Kesa? Ini ada di simulasi TKA tadi. Iya ya? Oke, aman ini nomor 12. Oh, ternyata ini keluar ya di soal simulasi tadi ya. Memang katanya soal-soal
simulasi tadi adalah soal yang kemarin di simulasi resminya, website resminya. Katanya sama plug. Sama plug, enggak. Maksudnya semua soalnya itu sama. Jadi kalau mau belajar boleh dari yang soal simulasi ya. Ini beberapa atau hampir semua juga soal simulasi ini. Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 13 yuk. Nah, apa nih nomor 13? Nomor 13. Yuk sambil bantu kakak untuk tap. Sampai 11.000 boleh? Sampai 11.000 ya. Yuk. Ambil dicoba-coba nomor 13 ini jawabannya yang mana? Suatu bilangan bulat P dikatakan bersisa A jika dibagi B. Jika ada bilangan bulat M sehingga P sama dengan MB tambah A, contohnya 7 dibagi 4 sisa 3 karena 7 sama dengan 4 kali 1 tambah 3, 17. Oh ya, oke. Terus berikutnya gimana? Diketahui fungsi f(x) memetakan setiap bilangan asli kepada sisanya apabila bilangan itu dibagi 4. Bentar. Harus baca soal 2 kali. Sisanya apabila dibagi 4. Domain dari f(x) adalah bilangan kelipatan 4. Domain bilangan asli kepada sisanya. Bilangan asli kepada sisanya. Contohnya ini bilangan asli bilangan bulat P. Berarti yang 7-nya ini ya, sisanya ini. Nah, gini. Berarti domain dari bilangan apabila bilangan itu dibagi 4. Oke. Contohnya inilah ya, berarti ya dibagi 4. Ini contohnya bisa pakai ini. 35 bagi 4 sisa 3 karena 35 itu 4 kali 8 ditambah 3. Sedangkan 25 dibagi 4 sisa 1 karena 25 sama dengan 4 kali 5 tambah 1. Terus domain dari f(x) adalah bilangan kelipatan 4. Berarti yang ininya, yang bilangan aslinya. Apabila salah ya ini ya. Harusnya salah ya. Domainnya kan bisa semua bilangan ini. Ya, memetakan setiap bilangan asli. Bilangan asli kan bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu tuh bisa jadi semuanya dibagi 4. Contohnya aja misalkan 5 dibagi 4. Kan nanti ditulisnya berarti ditulisnya ini 5 sama dengan 4 kali 1 ditambah 1 gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud daerah asal domainnya tuh yang ini. Yang bilangannya, sedangkan sisanya adalah range-nya atau daerah hasilnya. Nah, kayak gitu. Jadi domainnya kan tidak selalu kelipatan 4 nih. Bisa bilangan berapa saja. Gitu kan, berarti ini salah. Range dari f(x) adalah 0, 1, 2, 3. Nah, itu baru betul. 0, 1, 2, 3. Karena kalau sudah 4, dia kan bisa dibagi 4 tuh. Jadi ini benar. Jadi range adalah sisanya. Range adalah sisanya. Ini tadi sudah diketahui. Range-nya adalah sisa. Terus nilai dari F31 adalah 1. Coba ya. F31 berarti nanti nulisnya 31 itu berapa? 4 kali berapa? Ditambah sisanya. Coba bagi 4. 7 kan ya? 7, 4 kali 7 kan 28, sisanya 3. Nah, kayak gini. Berarti nanti nulisnya F31 adalah sisanya, yaitu 3. Jadi pernyataan ketiga salah. Gitu, paham nggak yang ini? Jadi fungsinya ini bilangan dengan sisanya. Bilangan dengan sisanya. Paham ya? Paham? Oke.
Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman untuk soal nomor 13 ini? Aman? Atau ada yang mau tanya? Coba di komen dong, yang mau tanya boleh. Kalau aman bisa kita lanjut yuk. Kak, gak fokus lagi, gak fokus. Coba perlu diulang nggak ini? Perlu diulang kah? Kakak ulang sekali lagi ya. Jadi di situ ada beberapa pola bilangan, Yang ini aja yang kakak hapus. Pola bilangannya adalah bilangan tersebut bisa dinyatakan dalam operasi ini, P sama dengan MB ditambah A. Dengan P itu adalah bilangannya dan A adalah sisanya. Gitu. Ini dicontohkan, banyak banget nih dicontohkan. Kayak ini tadi 35 dibagi 4, sisanya 3 karena 35 itu 4 kali 8 tambah 3. Nah, itu ya polanya ya. Sekarang ini diketahui fungsi f(x) memetakan tiap bilangan asli kepada sisanya gitu. Apabila dibagi berapa? 4. Berarti nanti kayak gini nih polanya, mirip-mirip ini. Mirip yang dibagi 4 nih. Ini kan dibagi 4 gitu ya. Dibagi 4. Gitu ya. Sekarang ambil bilangan terserah, boleh terserah berapapun. Kan katanya setiap bilangan asli itu. Setiap itu berarti seluruh loh. Seluruh bilangan asli bisa 1. Berarti ini sebagai domainnya. Domain atau daerah asalnya gitu ya, daerah asal. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu kan. Kemudian sisanya ini sebagai range-nya atau daerah hasil, sebagai daerah hasil gitu. Nah, range-nya berapa? Itu kan berarti sisa. Range itu sisanya, sisa. Nah, sisa kalau dibagi 4 kan kemungkinannya hanya 0 tidak bersisa, sisa 1, sisa 2, sisa 3. Kenapa kok nggak sisa 4? Karena kalau sisa 4 sama aja dia bisa dibagi angka 4 atau kelipatan 4 gitu kan. Ya kan? Contohnya 5 deh tadi, 5 itu kan bisa kamu tulis jadi 4 kali 1 tambah 1. Nah, gitu. Nah, domainnya itu yang ini. Domainnya itu yang angka ini, kemudian range-nya yang warna kuning ini. Gitu. Karena tadi sudah dibilang domainnya itu setiap bilangan asli, kemudian sisanya sebagai range-nya gitu. Contoh bilangan lain berapa? Misalkan berapa ya? Yang agak gedean lah, misalkan berapa sih? 13, katakanlah 13. Berarti kan ini bisa kalian tulis 4 kali berapa? 4 kali 3 ya. Ini sisanya 1 lagi. Ya udah. Ini tambah 1. Nah, gitu sisanya kan berarti itu. Kalau mau ngambil bilangan lain boleh selain 13 coba. Kalau 13 kan sisanya 1 lagi ya. Berapa ya? 20, Kak. Bisa nggak? 20 itu pas ya. 20 itu pas. Jadi 20 sama dengan 4 kali 5. Sisanya berapa? 0. Nah, gitu. Jadi ini sebagai domainnya, ini sebagai range-nya atau daerah hasilnya. Terus misalkan bilangan itu berapa ya? 31 lah, boleh 31. 31 itu kan 4. Oh, ini sudah ada nih, Bu. 31 sudah ada ya. 31 itu 4 kali 7 tambah 3 gitu kan. Sisanya 3. Bilangannya 31 gitu. Jadi sisa itu kemungkinannya hanya bilangan 0, 1, 2, dan 3. Jadi pernyataan kedua benar. Kalau pernyataan 1 kenapa salah? Karena si domain atau daerah asal tadi dikatakan setiap bilangan asli. Kan tidak setiap bilangan asli kelipatan 4 ya kan? Contoh ini tadi 5 bukan kelipatan 4, 31 bukan kelipatan 4. Bilangan lainnya 17 juga bukan bilangan kelipatan 4. Jadi tidak setiap domain tadi adalah kelipatan 4.
Gitu, jadi salah pernyataan 1. Pernyataan 2 benar karena range adalah sisa, kemungkinannya hanya 0, 1, 2, dan 3. F31 tadi gini ya, F31 itu sisanya kan 3. Oke, sekarang sudah paham. Sekarang lanjut yuk, lanjut ke nomor 14. Kayaknya ini sampai 15, coba kacak dulu ya. Loh, malah cuma sampai 14 ternyata. Ini 14. Iya, soalnya cuma 14. Oke, satu soal lagi yuk teman-teman. Satu soal lagi. Zalea, Kak, ada contoh soal biar banyak nomor kendaraan yang dapat dibentuk tanpa pengulangan. Oke. Ya, nanti kakak bikinkan soalnya lah daripada kakak nyari ya. Kalau nyari kan butuh waktu nih. Coba abis ini ya. Kita ke nomor 14 dulu, baru ke nomor kendaraan boleh. Yuk, nomor 14 silakan dicoba. Silakan dicoba. Sebuah gudang besar berbentuk balok, ukurannya panjang, lebar, tinggi diketahui dengan keterangan. Oh, berarti ini soal dimensi 3. Soal dimensi 3 digambar dulu ya, paling gampang ya. Digambarkan dulu, baru nanti sesuaikan yang diketahui, terus cari yang ditanyakan. Pakai Pitagoras pastinya ya. Yuk, kita coba gambar dulu. Anggaplah ini nanti balok ya. Balok tuh kayak mana sih harusnya? Balok ini anggap aja balok lah ya teman-teman ya. Ini maaf nih kalau gambarnya kayak kurang rapi. Nah, aduh. Kelihatan baloknya nggak ini? Balok. Nah, gini. Panjangnya 12, lebarnya 9, tingginya 8. Titik pojok lantai depan, kiri, bawah dianggap sebagai titik acuan. Depan, kiri, bawah. Ini A. Dari titik A jika berjalan lurus ke kanan sejauh 12 meter kita sampai ke titik B. Berarti yang ini dong. Dari titik B naik lurus ke atas setinggi 8 meter sampai ke titik C. Dari B ke atas, berarti ini C-nya di sini. Gitu, pojok atap depan kanan. Oke, cocok ya. Sekarang dari titik C jika jalan ke belakang 9 meter kita sampai ke titik D. Oh, jadi titik-titiknya itu sudah ada ketentuannya ya, enggak? Kita enggak menamai kayak A, B, C, D, E, F, G, H kayak biasanya, tapi ada ketentuannya. Sekarang ini yang benar mana? Jarak A ke C. A ke C. A ke C kan ini nih. Pitagoras antara berapa dan berapa, berarti A ke C segitiganya jelas segitiga yang ABC, kan siku-sikunya di B ya. A ke C atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat 12 kuadrat tambah 8 kuadrat. Yuk, bantu kakak untuk menghitung. Berapa ini? 12 kuadrat ditambahkan dengan 8 kuadrat. Apakah benar hasilnya akar 145? 144 tambah 64. Bukan ya, harusnya kan kalau dijumlah berapa itu? 208. Berarti AC-nya akar 208. Jadi pernyataan 1 salah. Terus yang pernyataan kedua, ya benar ya. Sepakat kakak juga nemunya 208. Yang pernyataan kedua nih, jarak B ke D. Ya. Sebentar ya. Ini nge-lag lagi kenapa sih? Putus nggak ini live-nya? Live-nya. Halo. Sempet ada notif apa tadi nge-lag kayaknya. Oke, semoga sudah kembali normal ya. Oh enggak kok. Ya, akar 145, jadi ini salah. Kebalik harusnya ya. Kebalik dengan yang ini tadi. Jarak A ke D adalah 17. A ke D. Nah,
AD itu kan diagonal apa nih? A ke D itu diagonal ruang ya, diagonal ruang, tapi diagonal ruang balok. Hati-hati, diagonal ruang balok. AD. Rumus diagonal ruang untuk balok adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat, atau angkanya aja langsung ya, 12 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 8 kuadrat. 144 tambah 81 tambah 64 gitu. Tadi kan ini 144 tambah 64 tuh 208. 208 tambah 81. Berapa tuh? 982. 289 di akar. 289 di akar tuh istimewa kan ya? 17 bukan sih? Iya, berarti betul. Yang pernyataan ketiga benar ya. Jarak A ke D itu 17 satuan, 17 meter. Oke, lanjut lagi ke pernyataan terakhir. Jarak terpanjang yang bisa diukur di dalam gudang tersebut adalah 17 meter. Betul. Iya, jadi diagonal ruang balok itu adalah jarak terpanjang di semua ruangan yang ada pada balok tersebut. Itu. Diagonal ruang itu merupakan jarak terpanjang. Diagonal ruang adalah jarak terpanjang balok. Gitu. Rumus diagonal ruang. Akar dari panjang, nih gimana ya nulisnya, sini aja lah. Akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat itu ya. Coba nanti dicek lagi di VTKK yang rumus cepat. Itu kayaknya ada baloknya juga deh. Coba dicek ya nanti ya. Di situ ada rumus-rumus cepat untuk diagonal ruang balok, kubus, kemudian diagonal sisi, dan jarak-jarak yang posisinya tuh khusus, bisa pakai cara itu. Oke, iya sama-sama. Terus tadi ada yang tanya ini ya, nomor kendaraan yang dibentuk tanpa pengulangan. Oke, kita masih ada satu ini. Kenapa muncul satu? Tadi nggak ada. Oh, ini udah paket baru lagi. Satu soal lagi nih. Mau bahas nomor 15 dulu atau contoh soal Zalian nih? Nomor 15 dulu aja kali ya, biar tuntas tas ini. Baru untuk pertemuan depan nanti kayak infokan kapan live-nya, kita bahas paket baru lagi nih. Yuk, nomor 15. Konsepnya tentang apa ini? Total biaya ada fungsinya. Kalau melebihi 8 jam dikenakan biaya tambahan 100.000 flat. Flat itu maksudnya tidak tergantung berapa jam, berapapun lebihnya itu tetap bayar 100.000. Seorang pelanggan membayar biaya total sebesar 750 berapa jam dia disewa. Mobilnya maksudnya. Oke. Ada yang sudah menghitung nomor 15? Ayo sambil bantu tatap layar, sambil follow Les Privat online juga teman-teman, sambil mikir. Kita kerjakan nomor 15. Gampang ini kok, ini gampang sekali teman-teman. Yuk, yang sudah ketemu boleh ya tulis jawaban di kolom komentar. Yang D 9 jam. Oke. Apakah betul yang D? Berarti kita cari yang tanpa biaya tambahan ya, 700. Kalau yang gimana nih tulisnya? Tanpa tambahan gitu aja lah. Tanpa biaya tambahan, berarti kan 750.000 dikurangkan dengan 100.000 dulu ya. Yang tanpa tambahan berapa tuh? 650. Nah, baru ini masuk ke fungsi yang BX ini tadi. 650.000 sama dengan 200.000 tambah 50.000 X. Pindah ruas jadi 450.000 sama dengan 50.000 X. Jadi X-nya coba angkanya 04 ini kayak coret. 5 juga sama 45 bisa ya, dibagi 51, ini bagi 5
Ya betul. Jadi X-nya atau banyak jamnya adalah 9 jam. Jadi yang do, jawabannya yang do, betul sekali. ZYVR. Betul, paham berarti ya. Oke, kita ke soal tambahan yuk, soal bonus. Soal bonus di sini aja lah, nggak apa-apa. Tadi soal dari Zalea nih. Contoh soal nomor kendaraan yang dapat dibentuk tanpa pengulangan. Misalkan nih ada soal kayak gini nih, coba ya. Sebuah plat nomor dibentuk dengan format gimana ya misalnya A, X, B, Y, C. Nah kayak gini misalkan ada 5 digit, tapi ada ketentuannya nih. Ketentuannya A, B, C itu adalah angka, kemudian X sama Y itu dibalik aja, dibalik. Ini huruf, ini angka. A, B, C itu huruf ya, kemudian XY itu angka. Terus ada satu keterangan plat nomornya ini unik, atau si huruf dan angkanya itu tidak boleh diulang, tidak diulang. Nah, yang ditanyakan ada berapa plat nomor yang bisa terbentuk gitu ya. Ada berapa plat nomor? Ada berapa banyak plat? Nah, inilah ya, kurang lebih begini ya soalnya ya. Nah, coba dihitung-hitung teman-teman. Ini kayak karang sendiri aja, tapi kayaknya di soal simulasi ada yang kayak gini deh. Kalau nggak salah soalnya begini, A, X, B, Y, C gitu. Terus A, B, C-nya itu huruf, X, Y-nya itu angka. Terus tidak diulang, ada berapa banyak plat yang bisa terbentuk gitu. Bisa? Ada yang bisa mengerjakan soal ini? Yuk teman-teman. Cung, silakan ditulis di kolom komentar kalau sudah ketemu. Diingat-ingat dulu huruf itu ada berapa, alfabet itu ada berapa, terus angka itu ada berapa. Nah, dari situ teman-teman bisa pakai yang filling slot ya. Filling slot tuh maksudnya yang pakai kotak-kotak itu loh. Gini aja lah. Nah, gini. Ini A, X, B. Kok B-nya kok di situ sih? Agak ngeblank enggak Eka? B di sini, Y ini C. Nah, kayak gitu. A, X, B, Y, C. Nah, huruf itu kan ada 26 ya kan? Dari A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z itu ada 26. Ya, huruf ada 26. Berarti kemungkinan yang posisi A ini ada 26 kemungkinan ya. Bisa A, B, C sampai Z ya. Tapi kalau sudah dipakai di bagian A ini, di posisi A ini, nanti tidak boleh dipakai lagi ya, karena kata-katanya atau syaratnya tidak diulang, tidak berulang. Begitu. Jadi nanti posisi si B ini ada sebanyak 25, karena dari yang 26 semuanya tadi udah dipakai satu di posisi paling depan. Gitu. Yang C berarti kurangi satu juga, 24, karena sudah terpakai di posisi yang B. Paham sampai di sini? Terus angka, coba. Angka itu ada berapa? Angka ada berapa? Kayak katanya dulu, angka di dunia ini ada berapa? Kombinasi dari berapa? Dari angka ada berapa lo? Kayak katanya nih, aduh dicuekin deh. Angka ada, nggak enak loh jawab sendiri, tanya sendiri, itu nggak enak banget. Ada 10. Terima kasih Liona, kamu telah menyelamatkan muka. Ya betul, angka itu ada 10, 0, 1, 2, 3 sampai 9 itu ada sebanyak 10. Jadi posisi X ini kemungkinannya 10
bilangan ya. Kalau sudah terpakai 1 di posisi X, maka yang posisi Y kemungkinannya tinggal 9. Nah, begitu. Terus banyak caranya ada berapa? Tinggal dikalikan aja. 26 ding itu. 26 kali 10 kali 25 kali 9 kali 24. Nah, hasilnya berapa? Nah, itulah banyak plat yang mungkin terbentuk gitu. Berapa ya? Banyak ya kayaknya ya. 26 dikalikan 25 kalikan 24 kali 10 kali 9. Ini katanya kalkulator 1 juta, di mana kursornya? 1.404.000 plat nomor gitu katanya. Ya, kakak sih ngikut aja ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Tadi yang tanya siapa? Zalia ya. Zalia, gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami untuk soal contoh soal yang plat nomor tadi? Bisa ya? Oke, teman-teman. Ini sudah oke, Zalia sudah bisa. Oke, mantap. Ini sudah jam 9, jadi kakak izin untuk end live sebentar lagi. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan belajar bareng Kak Eka malam kali ini. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian ya. Kakak doakan TKA kalian nanti lancar semua, dimudahkan semua. Amin, 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 amin. Oke, Kakak pamit undur diri. Oh ya, satu lagi untuk teman-teman yang mau gabung kelas TKA Matematika, silakan hubungi nomor nomor WA ini atau tele juga boleh ya teman-teman ya. Nomor WA yang ini atau tele juga bisa. Dan jangan lupa untuk gabung juga di channel atau saluran atau mungkin grup tele yang sudah kakak cantumkan di bio. Silakan untuk mendapatkan soal-soal atau bahan belajar lainnya, silakan masuk ke saluran. Dan setiap KK live nanti juga KK infokan di grup. Begitu. Oke, sudah cukup. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu. Kita jumpa lagi di live sesi berikutnya ya. Oh ya, satu lagi KK mulai ini nih, mulai mengupload. Jadi kumpulan dari live-live kita selama di TikTok ini KK download kemudian KK upload di YouTube ya. Jadi bagi yang ketinggalan atau pingin melihat pembahasan soal yang sebelum-sebelumnya, boleh banget silakan kunjungi YouTube, ketik aja les privat online atau linknya ada di bio-nya KK. Silakan diklik di bagian playlist yang rekaman live TikTok. Kayaknya itu tadi judulnya. Tapi baru 2 yang KK upload atau 3, coba silakan dicek aja dan bisa kalian pelajari juga untuk lebih siap lagi TKA-nya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. KK undur diri. Kurang lebihnya KK mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Amin, amin, amin. Iya, sama-sama. Oke, oke. Sama-sama Kesa, Zalea, ZDFR, Leona, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih ya supportnya.